Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nufanda Eka Nur Aziza dari kelas Ekonomi Syariah HJ. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian Internasional, yaitu pertemuan 9 sampai pertemuan 11. Langsung saja. Yang pertama, perekonomian internasional. Jadi skala ekonomis merupakan suatu teori yang menggambarkan fenomena menurunnya biaya produksi per unit pada suatu perusahaan yang diiringi dengan meningkatnya volume produksi. Jadi pada teori ini, semakin besar suatu perusahaan, maka semakin rendah pula biaya produksi per unit produk yang dihasilkan. Nah, implementasi dari skala ekonomis ini yaitu produksi massal dalam jumlah besar justru mampu menekan biaya produksi per unit. Sederhananya, pembelian bahan baku dalam jumlah besar umumnya akan memperoleh diskon sehingga harga bahan baku menjadi lebih rendah. Nah, apa sih pasar persaingan tidak sempurna itu? Jadi, pasar persaingan tidak sempurna itu merupakan struktur pasar di mana jumlah penjual lebih banyak daripada jumlah pembeli. Jadi, meskipun jumlahnya sedikit, penjual di pasar persaingan tidak sempurna berhak atas penjualan produk tertentu dan hanya mereka yang boleh atau mampu menjual produk dengan jumlah yang terbatas. Nah, adapun ciri-ciri dari pasar persaingan tidak sempurna yaitu ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli, penjual sebagai penentu harga dan penjual lain itu sulit untuk masuk ke dalam pasar dan tidak ada barang pengganti. Selanjutnya mengenai teori-teori perdagangan internasional. Jadi di sini ada 5 teori. Teori yang pertama yaitu teori reciprocal demand. Jadi teori ini menjelaskan bahwa perlu adanya keseimbangan dalam perdagangan antar negara untuk menjadi stabilitas perekonomian dunia. Nah, teori ini mendorong setiap negara harus memberikan kontribusi yang seimbang dalam menyusun neraca perdagangannya sehingga arus masuk dan arus keluar baik barang maupun modal dapat terjaga secara baik. Teori yang kedua yaitu merkantilisme. Nah, teori ini merupakan pandangan yang menganggap bahwa kesejahteraan dan kekuasaan suatu negara tergantung pada jumlah harta kekayaan yang dimilikinya, terutama dalam bentuk emas. Teori yang ketiga yaitu teori Heckscher-Ohlin atau teori HO. Nah, dalam teori ini dijelaskan bahwa proses produksi dapat dikembangkan dari 2 faktor yaitu tenaga kerja dan modal. Teori ini mengemukakan bahwa penyebab perbedaan dalam keunggulan komparatif karena adanya perbedaan kepemilihan jumlah faktor produksi. Selanjutnya, teori yang keempat yaitu teori permintaan dan penawaran. Nah, dalam teori ini mengungkapkan bahwa yang menyebabkan perdagangan antara dua negara atau lebih karena adanya suatu permintaan dan penawaran. Jadi, permintaan yang berbeda disebabkan oleh perbedaan-perbedaan pada tingkat pendapatan per kapita dan selera masyarakat serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi konsumsi masyarakat. Nah, teori yang terakhir yaitu teori Van der Surplus. Dalam teori ini dikemukakan bahwa suatu negara akan mengekspor produk-produk yang dihasilkannya jika terjadi kelebihan stok di pasar dalam negeri. Selanjutnya mengenai skala ekonomis dan perdagangan tidak sempurna dalam perdagangan internasional. Nah, salah satu asumsi model Heckscher-Ohlin menyatakan bahwa dua komoditi diproduksi atas dasar skala hasil dan konstan di kedua negara. Jadi, jika kita meninggalkan asumsi dan berpegang pada realita yakni skala hasil yang meningkat, kita akan memahami perdagangan di antara kedua negara yang faktor-faktor produksi maupun komoditi andalannya identik. Jadi, perdagangan ini tidak akan dapat dijelaskan melalui model Heckscher-Ohlin atau teori HO. Selanjutnya, mengenai keunggulan komparatif senantiasa didasarkan pada asumsi atau prinsip skala hasil yang konstan. Artinya, mengasumsikan bahwa jika input untuk suatu industri dilipat duakan, maka output industri tersebut juga akan berlipat ganda. Namun, dalam kenyataannya, banyak industri atau skala ekonomi yang beroperasi atas dasar skala ekonomi dan juga pada prinsip imbalan yang kian meningkat sehingga semakin besar skala produksinya.
akan semakin besar produktivitasnya. Jika terdapat skala ekonomi berlipat ganda, input yang digunakan oleh suatu sektor industri akan meningkatkan produksi industri lebih dari 2 kali lipat. Jadi semakin banyak input yang ditambahkan, maka akan semakin besar pula kelipatannya. Selanjutnya mengenai perdagangan yang didasarkan pada perbedaan teknologi yang bersifat dinamis. Itu dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, model kesenjangan. Model kesenjangan teknologi dan model siklus produk menurut menurut teori ini, sejumlah besar perdagangan di antara negara-negara industri maju ternyata didasarkan dalam keluarnya produk-produk baru oleh proses-proses produksi yang baru. Jadi adanya proses produksi dan produk baru itulah yang seringkali menaruh kedudukan monopoli yang bersifat sementara bagi perusahaan-perusahaan atau negara eksklusif pada pasaran internasional. Yang kedua yaitu biaya transportasi, standar lingkungan, dan perdagangan internasional. Jadi biaya transportasi ternyata memberikan pengaruh langsung yang sangat besar terhadap perdagangan internasional, yaitu dengan meningkatkan harga atau komoditi yang diperdagangkan, baik itu bagi negara pengekspor maupun bagi negara pengimpor. Di samping itu, biaya transportasi juga memberikan pengaruh tidak langsung terhadap lokasi penyelenggaraan produksi dan pusat-pusat industri secara internasional. Di antaranya yaitu biaya transportasi dan komoditi yang tidak diperdagangkan, biaya transportasi dan lokasi industri dan standar lingkungan hidup, serta lokasi industri dan perdagangan internasional. Selanjutnya, cara mengatasi persaingan tidak sempurna dalam perdagangan internasional. Yang pertama, menggunakan strategi pemimpin atau market leader. Yang kedua, menggunakan strategi penantang pasar atau market challenge. Yang ketiga, menggunakan strategi pengikut pasar. Dan yang terakhir, menggunakan strategi relung pasar. Selanjutnya, pertumbuhan faktor-faktor produksi. Jadi, faktor-faktor produksi itu merupakan sumber daya yang digunakan dalam produksi barang dan jasa, tenaga kerja, modal, kewirausahaan, sumber daya fisik, sumber daya informasi. Jadi, faktor produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dan penggunaan input. Perbedaan utama sistem ekonomi terletak pada cara sistem itu mengelola faktor-faktor produksinya, yaitu sumber daya yang digunakan oleh perusahaan di suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor-faktor produksi dipengaruhi oleh beberapa variabel. Yang pertama, tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian kewirausahaan. Yang pertama, sumber daya alam. Jadi menurut Griffin, sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, sumber daya alam meliputi segala sesuatu yang ada di bumi, seperti tanah, tumbuhan, udara, hewan, sinar matahari, hujan, bahan tambang, dan sebagainya. Selanjutnya, modal. Nah, modal itu merupakan barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. Jadi, modal dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, bentuknya, berdasarkan pemilikan, dan serta berdasarkan sifatnya. Yang pertama, berdasarkan sumbernya, modal dapat dibagi menjadi 2, yaitu modal sendiri dan modal asing. Yang kedua, modal bentuknya, berdasarkan bentuknya. Jadi berdasarkan bentuknya dibagi 2, yaitu modal konkret dan modal abstrak. Yang ketiga, berdasarkan pemilikannya dibagi menjadi 2, yaitu modal individu dan modal masyarakat. Yang terakhir, berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu modal tetap dan modal lancar. Selanjutnya, tenaga kerja. Jadi berdasarkan sifatnya, tenaga kerja itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, faktor produksi tenaga kerja dibagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Yang kedua, yaitu berdasarkan kemampuan. Jadi berdasarkan kemampuan, faktor produksi tenaga kerja dapat dibagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik serta tidak terlatih. Selanjutnya, pengusaha atau kewirausahaan. Nah,
Ini diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengorganisasikan atau mengatur dan mengkombinasikan faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal. Jadi, agar produksi dapat berjalan lancar, seorang pengusaha hendaknya memiliki keahlian seperti keahlian manajerial, keahlian teknologi, dan keahlian organisasi. Nah, jadi seorang entrepreneur itu merupakan seorang yang menciptakan bisnis baru yang dengan siap akan menghadapi resiko dan ketidakpastian yang bertujuan untuk mencapai keuntungan melalui pengidentifikasian peluang-peluang melalui kombinasi sumber daya diperlukan untuk mendapatkan manfaatnya. Selanjutnya mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu dan dapat dikaitkan juga sebagai keadaan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Selanjutnya mengenai kebijakan ekonomi suatu negara. Kebijakan ekonomi makro secara garis besar dibedakan menjadi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Seperti juga ekonomi dapat dibagi menjadi sektor real dan sektor moneter. Sektor real ini menghasilkan barang dan jasa, dan sektor ini dapat dibagi menjadi menurut kelompok kegiatan atau subsektor seperti sektor pertanian, pertambangan, industri, dan lain sebagainya. Sedangkan sektor moneter boleh dikatakan merupakan hasil dari sektor real dalam bentuk uang. Selanjutnya, pertumbuhan dan stabilitas sektor real dipengaruhi oleh pemerintah lewat kebijakan fiskal. Dan di Indonesia, kebijakan ini merupakan tanggung jawab dari Menteri Keuangan. Sedangkan pertumbuhan dan stabilitas sektor moneter dipengaruhi oleh pemerintah lewat kebijakan moneter yang sepenuhnya adalah tanggung jawab Bank Indonesia. Jadi keserasian antara kedua kebijakan tersebut sangatlah penting. Karena apa? Karena akan menciptakan suatu stabilitas di dalam ekonomi dengan pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya, pengaruh perdagangan internasional. Jadi, perdagangan internasional berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi global dan bahkan ekonomi domestik. Kebijakan perdagangan internasional sangat menentukan apakah sangat memberikan manfaat berupa keuntungan atau sebaliknya yang kemudian akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi, pemberlakuan tarif dan non-tarif sebagai suatu kebijakan perdagangan tidak hanya membawa kepada penentuan manfaat dan keuntungan, tetapi secara otomatis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produksi produk domestik. Dalam hal ini, sejarah telah membuktikan bahwa perdagangan internasional memegang peranan sangat menentukan dalam menciptakan kemakmuran seluruh bangsa. Tetapi, di pihak lain, perdagangan dan investasi internasional juga dapat menyengsarakan bangsa sehingga akhirnya menjadi negeri jajahan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.